Ada satu ayat terkenal yang suka dibaca ya, dibagikan di kadang-kadang di kebaktian, penghiburan atau di gereja juga ya, dari Mazmur 90. Ini merupakan doa Musa, abdi Allah. Di situ ada 17 pasal dan salah satu ayat yang suka dibaca ya atau dibagikan itu adalah di ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dari ayat ini banyak pendeta atau banyak orang yang menyimpulkan bahwa umur manusia itu cuma 70 atau 80 tahun. Tanpa melihat konteks ayat ini bicara tentang siapa. Kalau kita baca ini doa Musa ya. Musa sendiri mencapai umur 120 tahun. Dan waktu dia meninggal dikatakan dia naik ke gunung ya. Dia sendirian naik ke gunung dan matanya belum kabur. Dan dia meninggal di sana di atas gunung. Tuhan yang menguburkan dan tidak diketahui kuburannya di mana. Tapi tercatat di Alkitab bagaimana mayatnya diperebutkan ya. Iblis mau mengambil bagian di situ. Tapi yang jelas dia mati ya, dia meninggal. Cuma nggak tahu kuburnya di mana. Tapi yang menarik juga adalah ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, maka yang menampakkan diri itu ada dua orang. Yang satu Elia, satu lagi Musa. Kalau Elia memang tidak mengalami kematian, diangkat hidup-hidup, ya rapture istilahnya. Tapi Musa ini mengalami kematian. Dan satu-satunya orang yang ketika meninggal dikuburkan oleh Tuhan yaitu Musa, ya. Nah, kalau orang yang membaca cerita itu ya, membaca ayat ini bagaimana dikatakan Tuhan yang menguburkan Musa, maka karena kemampuan manusia ini terbatas, berusaha menafsirkan dengan pengertiannya, maka bisa ditafsirkan, oh mungkin waktu Musa di gunung, kemudian ada tanah longsor, ya, ada gempa bumi misalnya, jadi Musa terkubur, ya. Di situ jadi dikatakan itu Tuhan menguburkannya, ya. Tapi kalau kita semakin kenal Tuhan, kita akan punya pengertian yang bisa berbeda sekali, ya. Nah, kembali ke ayat ini ya, apakah benar masa hidup kita ini 70 tahun atau 80 tahun? Bahkan dikatakan di sini kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Apakah seperti itu yang Tuhan takdirkan buat kita? Jangan lupa di Perjanjian Baru ya, ketika Yesus datang ke muka bumi ini dan ketika dia mengajarkan doa Bapa kami, dia mengajar murid-muridnya untuk berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, di surga nggak ada penyakit, di surga nggak ada kesukaran, di surga nggak ada masalah, tidak ada kesulitan, yang ada sukacita. Ya. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita berdoa supaya kehendak Bapa yang di surga itu, yang baik itu datang dan terjadi dalam hidup kita di bumi ini. Jadi jelas kita bisa percaya bukan kehendak Tuhan, kita itu hidup dalam kesulitan. Ya memang kesulitan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Contoh misalnya Daud. Daud itu hidup dalam kesulitan ya. Waktu dia sudah diurapi ya, dia mengalami aniaya dari Saul ya, bagaimana dia mau dibunuh, itu hidup dalam kesulitan. Tapi itu dibentuk lewat kesulitan itu, dia belajar percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana akhir hidupnya, bagaimana Tuhan memberkati dia. Bahkan waktu dia jatuh dengan Batseba, ya, kalau kita baca bagaimana Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan ya. Apa yang dikatakan di situ? Ya, Tuhan itu marah karena Daud ini mengambil Batseba, ya,
istri Uria, prajurit dia yang termasuk paling setia, dan kemudian berusaha menutupi kejahatannya itu ya dengan trik dia. Ya, dia atur supaya Uria itu mati di pertempuran. Kemudian akhirnya Daud kawin dengan Batseba. Nah, waktu Nathan oleh Tuhan disuruh untuk menegur Daud, itu perkataannya kira-kira begini, ya. Bukankah aku yang selama ini memberkati engkau? Aku yang memberikan harta musuh-musuhmu kepada engkau. Ya. Bahkan kalau kita bacakan tuh, salah seorang istrinya yang dikenal sebagai wanita bijak, Abigail, itu kan istrinya Nabal sebelumnya. Itu yang seperti musuh Daud itu. Karena orang itu berlaku kasar kepada pengikut Daud ya. Dan sangat sekali, ya bukan bersahabat lah istilahnya. Nah kemudian akhirnya ketika Nabal mati, kan istrinya wanita bijak itu kawin sama Daud. Dan itu sah ya, ini bicara pada masa itu ya. Jadi Tuhan mau bilang, kan aku yang memberikan itu kepada kamu semua. Dan sekiranya kurang, pasti akan kutambah lagi. Lalu mengapa engkau berbuat ini, engkau menghina aku? Ya. Jadi ini teguran Tuhan kepada Daud yang sangat keras sekali. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu memang merancangkan yang baik. Dia tidak merancangkan yang jahat, membuat Daud itu jatuh, ya kemudian dihukum, ya enggak seperti itu. Ya, dia selalu merancangkan yang baik. Itu sebabnya kita perlu lihat kembali konteksnya waktu kita baca Mazmur 90 itu, Musa itu bicara tentang siapa? Nah, kalau kita perhatikan, Musa itu kan dipimpin oleh Tuhan untuk datang kepada Firaun ya, untuk meminta agar orang Israel keluar dari Mesir, itu pada saat usianya 80 tahun. Ya. Dan 40 tahun dia memimpin orang Israel sampai akhirnya dia meninggal umur 120 tahun. Dan selama 40 tahun itu dia merasakan kesulitan ya, karena orang Israel ini berkali-kali berontak ya, melawan Tuhan, tapi Musa terus membela orang Israel di hadapan Tuhan berkali-kali ya, itu enggak sekali dua kali. Sampai akhirnya Tuhan memutuskan bahwa orang Israel ini yang keluar dari Mesir semuanya harus mati di padang gurun. 40 tahun muter-muter di padang gurun sampai semuanya mati. Sehingga yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang lahir dari padang gurun ya. Kecuali Yosua sama Kaleb. Nah, kalau orang-orang yang keluar dari Israel itu orang-orang dewasa yang usianya katakanlah 30 atau 40 tahun, itu kan usia-usia dewasa ya, usia produktif. Nah, kalau ditambah 40 tahun, ya sekitar 70 sampai 80. Jadi itu yang sebenarnya Musa katakan adalah tentang orang Israel yang berontak kepada Tuhan berkali-kali. Ya. Dalam prakteknya kita lihat saja ya. Pada faktanya bahkan orang-orang yang di zaman sekarang banyak yang hidupnya melewat dari 80 ya. Kalau misalnya kita ingat Billy Graham itu meninggal usia 99 lebih. Jadi sudah masuk tahun ke 100. Ada hamba Tuhan Oral Roberts itu 90 berapa ya dia meninggal. Kemudian ada hamba Tuhan lagi namanya George Muller. Dia itu 90 berapa ya dia meninggal. Ronald Reagan, Presiden Amerika 90-an juga. Bahkan Ronald Reagan itu jadi Presiden Amerika ketika usianya 70. Ya, bayangkan, usia 70 tahun baru jadi Presiden. Dan dia 2 periode, 78 tahun baru dia berhenti jadi Presiden. Kemudian Donald Trump juga 70-an, 70 kalau nggak salah jadi Presiden Amerika.
Kemudian Biden itu presiden Amerika tertua, walaupun jalannya udah susah payah ya. Nah, jadi kita lihat, bahkan saya sering kali ingat gimana eh, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, ya 93, usia 93 masih jadi Perdana Menteri dan sehat. Memang beberapa tahun sebelumnya pernah diceritakan dia dilarikan ke rumah sakit ya. Ada gangguan pada jantungnya, tapi udah pulih kembali. Lalu salah satu tips yang dia bagikan adalah tetap produktif, ya, tetap baca, pikiran dipakai, ya, jangan malas bergerak, sehingga tubuh itu sehat, pikiran itu tetap jernih. Jadi artinya, kalaupun usia kita sudah kalau orang bekerja secara umum kan usia pensiun itu 55 ya. Kalau kita sudah lewat 55, ya orang bilang udah masuk masa pensiun, jangan kita menjadi setting pikiran kita, wah udah tinggal santai-santai aja, ya gendong cucu, atau ya memang nggak salah juga sih. Tapi kalau kita berpikir, apalagi kita baca ayat ini 70-80 tahun, nanti pikiran kita tersetting, wah sudah 70 nih, atau dekat 70 atau 80, lalu mulai sakit-sakitan. Padahal tidak seperti itu seharusnya. Abraham tuh meninggal umur 175 tahun dan masih sehat ya. Memang ini bicara dulu, zaman dulu ya. Kalau sekarang ini bahkan asuransi saja membatasi usia orang tuh sampai 99 ya. Kalau usia 100 itu sudah tidak di-cover lagi. Tapi setidaknya kita perlu belajar lihat bahwa ayat ini bukan batasan usia yang Tuhan berikan ya bagi kita orang-orang percaya. Bahwa kalau sudah 70, 80 ya udah nggak lama lagi game over. Enggak seperti itu. Bahkan pada masa itu ketika Musa berkata usia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, pada saat itu ada salah seorang yang namanya Kaleb, itu dia dengan Joshua yang akhirnya masuk tanah perjanjian. Dan dia ceritakan ketika dia masuk tanah perjanjian, dia masih sama kuatnya, padahal usianya sudah 85 tahun. Dia masih sama kuat, sama seperti ketika dia baru keluar dari Mesir. Ya, sudah 45 tahun kalau nggak salah. Dan dia minta Hebron ketika pembagian daerah di Kanaan. Nah, ketika ditentukan daerahnya itu nggak langsung terima jadi, harus direbut. Dan Hebron itu daerah yang paling subur. Karena paling subur, makanya dikuasai raksasa yang paling besar. Dan kakek ini, Kaleb ini bilang, aku minta Hebron. Aku masih sama kuat, seperti 45 tahun yang lalu. Dan aku masih bisa merebut itu. Dan dia akhirnya merebut Hebron, tanah yang paling subur. Jadi ini bicara buat kita juga ya, kalau kita udah usia ya sudah misalnya udah istilahnya purna bakti ya, jangan langsung berpikir udah ya tunggu waktu aja, enggak ya. Tetap produktif ya, melayani, justru harusnya semakin menyala-nyala karena mungkin kan fokusnya sudah lebih kepada bukan lagi mengejar karir ya, walaupun ya boleh aja sih tetap naik. Kayak misalnya pernah tahu mungkin Kolonel Sanders yang memproduksi Kentucky Fried Chicken, dia itu setelah mencoba entah berapa kali ya, ribuan kali mungkin ya menawarkan resep masakannya itu, akhirnya dia berhasil, kalau nggak salah usia 60-an ya, udah 60-an lebih, baru dia berhasil. Dan orang-orang seperti Abraham Lincoln ya, mereka orang-orang yang justru di usia lanjut itu baru mereka kelihatan berhasil. Kalau kita baca orang-orang Jepang itu juga, saya pernah baca tulisan yang mengatakan mereka usianya cukup lanjut ya. Ada yang mengatakan bahwa karena mereka suka makan ikan ya. Jadi minyak ikan itu baik untuk kesehatan jantung ya. Minyak ikan yang mungkin kita suka dengar salmon ya, omega 3 ya, kayak gitu. Tapi ada hamba Tuhan yang bilang, sebenarnya bukan soal makanan ada pengaruhnya, tapi yang paling penting itu sikap hidup. Dan orang Jepang itu orang yang sangat respect kepada orang tua.
Ya, mereka sangat menghargai orang tua, mereka hormat. Dan ternyata di Alkitab itu kalau kita baca ada 10 hukum Taurat, ya. Hukum yang kelima itu hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu dan baik keadaanmu. Nah, ternyata kalau kita hormat kepada orang tua, itu janji Tuhan adalah usiamu panjang, lanjut, dan baik keadaanmu. Bukan hanya umur panjang aja, kan kalau ulang tahun kan nyanyi umur panjang ya. Tapi sebenarnya nggak cukup umur panjang ya. Ya buat apa umur panjang kalau sakit-sakitan ya? Harus umur panjang dan sehat dan bisa menikmati berkat Tuhan ya. Ada teman kalau dia memberi selamat ulang tahun kepada orang lain ya, dia suka bilang, keep on being healthy, happy, and wealthy. Tetaplah terus sehat, bersukacita, dan kaya. Kenapa perlu kaya? Supaya bisa nggak jadi beban buat orang lain dan juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita perlu belajar itu. Satu ketika saya lihat siaran YouTube dari satu orang yang saya suka ikuti juga YouTube-nya. Ya dia mengutip pepatah ya dari Alkitab itu, sayangnya kurang tepat ya. Dia bilang uang itu akar segala kejahatan. Padahal bukan uang akar segala kejahatan, cinta uang. Cinta uang itu yang akar segala kejahatan. Uangnya nggak jahat. Ada hamba Tuhan yang bilang uang itu amplifier. Uang itu memperkuat apa yang udah ada pada kita. Jadi yang perlu diajarkan pada kita itu adalah sikap hidup, cara hidup. Bagaimana hidup dengan tertata baik ya. Biasakan hemat, tidak boros, tapi juga tidak jadi pelit gitu. Biasakan punya hati yang murah hati, ya, tidak takut untuk menabur, tentu nggak boros ya, tapi juga tidak hidup memboroskan segala sesuatunya. Makanlah sampai kenyang, nikmatilah makanan yang enak, yang sehat, yang kita suka ya. Tapi juga jangan sampai kebablasan, karena kalau kebablasan, ya dampaknya buat tubuh kita juga nggak bagus, ya. Jadi sekali lagi ya uangnya itu nggak jahat. Nah kalau orang yang tidak punya kemampuan mengelola dengan baik, dan terus terang ini pelajaran sih ya, dari kecil harus diajarkan memang ya. Maka kalau dikasih uang berapapun nggak akan bisa ya, selalu habis. Ternyata itu satu pelajaran. Nah saya dengar Anda hamba Tuhan khotbah, ada 5 atau 10 orang yang pernah menang lotre ya. Lotre itu undian berhadiah. Nilainya gede sekali, bermiliar-miliar, dan setelah beberapa tahun mereka jatuh miskin lagi. Dan kemudian mereka bilang mereka merasa malah ketika dapat uang banyak itu, mereka malah terjerumus ya. Artinya begini, sikap hidup mereka yang salah itu ketika dikasih uang malah memperbesar kesalahan yang biasa mereka perbuat. Ya, kalau orang nggak benar misalnya, suka melakukan banyak dosa gitu, kalau nggak punya uang dia nggak bisa berbuat yang banyak-banyak, tapi begitu dapat uang bukannya malah benar, malah makin kacau. Ya, bisa apa aja dibeli gitu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang perlu dibenahi ternyata tuh cara hidup, cara menata sehingga kita tuh akan sedikit demi sedikit bertambah besar dan waktu diberkati dengan uang banyak pun kita tidak khawatir, tidak bergantung kepada uang yang kita punya itu. Kita tetap murah hati, menolong orang lain, dan hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Ya, berkat itu bukan untuk saja kita simpen, apalagi kalau kita khawatir ya, tapi untuk memberkati ya orang lain. Beberapa hamba Tuhan cerita ya, mereka ketemu orang-orang yang sudah pernah mati lalu bangkit lagi, atau mereka ketemu dengan mereka dibawa ke surga, kemudian mereka balik lagi, dan mereka cerita, ya uang itu tidak punya arti kecuali kamu gunakan itu untuk hal-hal yang kekal. Ya. Jadi pandai-pandailah menggunakannya supaya setiap hal yang kita kelola di bumi ini mempunyai dampak yang besar di kehidupan selanjutnya. Ya. Ada hamba Tuhan bilang, uangmu enggak kau bawa mati, ya, tapi kamu punya istilahnya perbuatan baik yang kamu lakukan dengan uang itu akan menyertai kamu. Ya, haleluya. Amin.